Di pertemuan hari ini, Ibu akan membahas materi baru atau bab baru mengenai hikayat dan cerita rakyat. Tapi sebelumnya, kalian wajib menyimak video yang satu ini. Percayakah kamu kalau Indonesia itu negeri yang kaya? Jika mendengar pertanyaan tersebut, kita pasti dengan mudah menyebutkan satu persatu kekayaan Indonesia, mulai dari kekayaan alam, hasil bumi, kekayaan bahasa, bahkan kekayaan budaya. Tapi jika Indonesia kaya dari segi budaya, terutama cerita rakyat, bisakah kamu menyebutkan satu persatu cerita rakyat dari setiap daerah? Pernahkah mendengar hikayat Supandir, Danau Toba dari Sumatera Utara, atau sosok dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali, Kanjeng Ratu Kidul? Jika jawaban di benak kamu hanya pernah mendengar atau bahkan hingga bisa bercerita, bersyukurlah kamu telah melestarikan salah satu kekayaan Indonesia. Namun jika jawabannya belum dan mayoritas tidak mengetahuinya, sepertinya hikayat dan cerita rakyat di Nusantara akan menjadi suatu hal yang langka di tengah harta yang melimpah. Melestarikan hikayat dan cerita rakyat tak hanya sebatas menjaga kekayaan Nusantara, namun cerita khas negeri ini yang syarat akan nilai moral, edukatif, dan hiburan menjadi salah satu cara menemukan jati diri bangsa di tengah serangan budaya luar negeri yang mulai mengikis hasanah budaya dalam ingatan generasi saat ini. Jangan sampai budaya ini tinggal kerak yang usang dibawa kalah. Miris. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah menonton videonya? Baik, sekarang kita akan langsung saja ke materinya ya, yaitu bab 4, materi hikayat dan cerita rakyat. Namun, kalian juga harus mengetahui kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya dapat kalian lihat di slide berikut. Selanjutnya, dalam hikayat ini apa sih yang akan dibahas? Nah, ada 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi hikayat, kemudian struktur hikayat, kemudian ciri-ciri hikayat, unsur-unsur hikayat, dan yang terakhir nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Kita masuk ke definisi hikayat. Mungkin kalian bingung juga hikayat itu apa sih? Cerita rakyat itu apa sih? Nah, kalau misalnya hikayat itu merupakan bagian dari prosa. Prosa itu adalah karangan dan bahasanya juga menggunakan bahasa Melayu klasik atau Melayu lama. Dan secara etimologis hikayat ini berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi serapan dari bahasa Arab yang asalnya itu katanya itu adalah haka yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Lalu apa sih cerita rakyat ini? Nah, asal-muasalnya cerita rakyat ini berkembang pada masyarakat Tempo dulu. Awalnya, fungsi hikayat dan cerita rakyat itu untuk menghibur atau sebagai pelipur lara. Jadi pada zaman dahulu kalau misalnya ada yang galau itu, hiburannya itu mendengarkan hikayat atau cerita rakyat dan sering diadakan di sebuah pesta sebagai hiburan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur hikayat dan cerita rakyat. Ada 6 poin dalam struktur hikayat. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Kalau kalian masih bingung dengan istilah-istilah ini, mari kita bahas di slide selanjutnya. Apa itu abstraksi? Abstraksi merupakan ringkasan inti atau awal cerita dalam sebuah hikayat atau cerita rakyat. Jadi ini merupakan penggambaran awal cerita. Dan abstraksi ini juga bersifat opsional atau merupakan pilihan, boleh ada, boleh tidak dalam sebuah cerita rakyat. Kemudian orientasi. Nah, orientasi ini penggambaran tokoh yang dihubungkan dengan latarnya. Latar itu adanya latar ruang, waktu, suasana, bahkan tempat. Selanjutnya komplikasi. Dalam komplikasi, permasalahan mulai bermunculan. Jadi dihubungkan dengan sebab akibat ya. Pada komplikasi munculnya permasalahan-permasalahan dari tokoh ataupun antar tokoh.
dan dihubungkan dengan kejadian-kejadiannya. Jadi berhubungan dengan sebab akibat asal muasal permasalahan itu terjadi. Kemudian selanjutnya itu adanya evaluasi. Dalam evaluasi, konflik atau permasalahan ini mulai mencuat ke permukaan atau mulai muncul sehingga semakin memanas ya dari tadi komunikasi itu. Namun di sini itu mendekati klimaksnya atau akhir permasalahan ini gitu. Jadi mulai terjadinya penyelesaian di hikayat dan cerita rakyat. Kemudian adanya resolusi. Dalam resolusi, pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan si tokoh-tokohnya atau si pelakunya. Dan yang terakhir adanya koda. Dalam koda ini terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerita rakyat. Apa saja sih nilai-nilainya? Akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi tetap simak ya. Masih semangat untuk belajar? Nah, kalau masih semangat kita lanjut ke ciri-ciri hikayat dan cerita rakyat. Nah, ciri-cirinya apa saja sih? Ciri-cirinya itu bisa dilihat dari bahasa, kemudian bersifat istana-sentris, paralogis, statis, membicarakan tentang kesaktian, anonim, dan menggunakan bahasa arkais. Aduh, istilah-istilahnya itu agak sulit ya. Nah, makanya akan kita bahas. Penggunaan bahasa dalam hikayat dan cerita rakyat itu menggunakan bahasa Melayu klasik atau bahasa Melayu lama. Atau mungkin dalam cerita rakyat biasanya menggunakan bahasa-bahasa daerah yang sesuai dengan daerahnya gitu, atau tempat-tempat dimunculkannya cerita rakyat di suatu daerah tertentu. Kemudian bersifat istana sentris. Kenapa sih istana? Nah, istana kan biasanya menceritakan tentang raja-raja, kemudian putri-putri yang cantik, pangeran atau bahkan ratu-ratu. Nah, makanya di sini bersifat istana sentris karena membahas tentang kerajaan saja biasanya. Jadi suatu tempat itu biasanya dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian bersifat paralogis atau mustahil. Mengapa disebut paralogis atau mustahil? Maksudnya seperti apa? Kadang-kadang cerita hikayat atau cerita rakyat ini tidak bisa diterima oleh akal atau oleh logika ya. Misalnya seperti ini. Ada seorang bayi yang lahir dari kendang atau gendang. Atau misalnya seorang raja tangannya luka dan darahnya itu berwarna biru. Atau mungkin misalnya seseorang dengan mengucapkan, misalnya seorang raja mengucapkan bismillah, dia bisa menghilang. Atau misalnya seperti kantong ajaib Doraemon ya, bisa kemana saja dengan mengucapkan bismillah. Contohnya seperti itu ya. Yang selanjutnya bersifat statis, bisa disebut dengan kaku, baku, atau misalnya tetap. Jadi lawannya dinamis. Jadi cerita rakyat ini berbeda dengan cerpen. Jadi kalau cerpen itu selalu berkembang, sedangkan cerita rakyat itu karena berkembang di suatu daerah atau berasal dari suatu daerah, makanya tidak bisa diubah-ubah gitu ya. Jadi sesuai dengan kepercayaan daerahnya. Selanjutnya itu ciri cerita rakyat adalah membicarakan tentang kesaktian. Betul, ini berhubungan dengan tadi bersifat paralogis atau kemustahilan. Jadi dalam hikayat dan cerita rakyat ini membicarakan tentang kesaktian-kesaktian para tokoh. Karena berhubungan dengan tadi yang bersifat paralogis. Ciri hikayat selanjutnya adalah anonim karena beredar secara lisan. Jadi kita tidak tahu siapa pengarangnya atau siapa penulis cerita tersebut. Kemudian yang terakhir bersifat arkais. Arkais ini adalah menggunakan bahasa-bahasa Melayu yang lampau atau istilah-istilah yang jarang digunakan di zaman sekarang. Misalnya seperti apa, Bu? Misalnya seperti syahdan, misalnya al-kisah, sabar muda, seperti itu. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur hikayat dan cerita rakyat. Unsur-unsur ini ada dua jenis. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini itu adalah unsur yang terdapat atau yang terkandung dalam si cerita tersebut atau yang ada dalam cerita hikayat dan cerita rakyat. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang ada di luar hikayat, cerita hikayat dan cerita rakyat. Jadi ibu bingung seperti apa sih? Makanya simak baik-baik ya anak-anak.
Nah, seperti ini. Unsur intrinsik itu berupa tema, latar, alur, tokoh atau penokohan, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan apa sih Bu unsur ekstrinsiknya? Nah, unsur-unsur ekstrinsiknya itu bersifat nilai-nilai yang terkandung di hikayat tersebut. Karena unsur ekstrinsik ini bermuara pada nilai-nilai atau norma-norma yang berkembang di masyarakat. Karena ini berdasarkan latar belakang atau background-nya seperti apa. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema sudah barang tentu merupakan gagasan yang mendasari sebuah cerita. Kemudian dari tema kita beralih ke latar. Latar di sini ada latar ruang, tempat, waktu, dan suasana. Kemudian adanya alur. Alur merupakan jalinan suatu peristiwa yang membangun suatu cerita dalam hikayat dan cerita rakyat. Selanjutnya adanya amanat atau amanah. Ini merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang atau pencerita terhadap cerita tersebut. Selanjutnya adanya tokoh. Tokoh itu adalah pemeran atau pemain dalam cerita. Sedangkan penokohan merupakan watak dari si tokoh. Nah, selanjutnya sudut pandang merupakan pusat pengisahan di mana sebuah cerita ini dibangun oleh si penceritanya. Dan yang terakhir adalah gaya. Nah, gaya di sini adalah ciri khas si pengarang terhadap suatu cerita atau pembawaannya seperti apa. Bisa menggunakan gaya bahasa, diksi, atau pemilihan kata yang bisa membuat cerita ini lebih menarik. Bagaimana anak-anak dapat dipahami? Jangan sampai ibu menjelaskan kalian malah ngantuk ya, tetap semangat. Oke, selanjutnya nilai-nilai hikayat. Nah, tadi karena sempat dibahas jelas, dan sekarang kita akan membahas nilai-nilai hikayat secara terperinci. Hikayat dan cerita rakyat mengandung nilai-nilai yang sangat positif dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kehidupan tersebut berupa nilai religius atau agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, nilai edukasi atau pendidikan, dan nilai estetika. Jadi semuanya itu ada dalam kehidupan bermasyarakat atau ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada nilai-nilai yang bisa diambil atau ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita rakyat atau hikayat yang kita baca atau kita simak. Bagaimana anak-anak dapat dipahami? Nah, materinya sudah selesai, tapi ibu punya oleh-oleh buat kalian sebelum diakhiri pembelajarannya. Oleh-olehnya adalah, yang pertama adalah kalian harus mencari atau membuat cerita rakyat yang ada di daerah kalian. Jangan jauh-jauh ya, misalnya asal-usul daerah kalian saja, yang terdekat saja. Misalnya kalau kalian tinggal di Jawa Barat, kalian bisa mencari asal-usul yang ada di Jawa Barat atau mungkin asal-usul kampung kalian. Kemudian tulis cerita tersebut dengan singkat dan jelas, jangan lupa menggunakan EYD yang baik dan benar. Dan yang terakhir, ceritakan kembali cerita tersebut dalam bentuk video. Pengiriman tugasnya bagaimana Bu? Nah, seperti biasa pengiriman tugasnya dikirimkan di Google Classroom dengan kode yang sudah Ibu berikan. Kemudian jangan lupa kirimkan foto diri kalian saat mengerjakan tugas. Dan jangan lupa kalian menuliskan namanya di tulisan tersebut ya, nama lengkap kalian. Dan jangan lupa saat mengirimkan teks cerita rakyat, menambahkan nama kalian dan kelas ya. Jangan lupa nama lengkap kalian dan kelas. Durasi video maksimal 5 menit. Dalam video suara harus jelas ya. Jangan sampai suaranya seperti bisik-bisik tetangga. Dan dalam video tersebut kalian harus menyebutkan juga nama lengkap kalian dan kelas. Tugas dikirimkan H+1 setelah kalian melihat video pembelajaran hari ini ya. Dan dikirimkannya jangan lupa pukul 7.00. Nah, jika kalian tidak tepat waktu mengirimkan atau telat, akan dikenakan hukuman kalau kalian tidak mengikuti pelajaran Ibu. Dapat dipahami anak-anak? Ya, mudah-mudahan paham ya.
Tunggu dulu, ini belum selesai ya. Ibu akan memberitahukan kepada kalian untuk pembahasan di materi selanjutnya. Pada materi selanjutnya, kita akan belajar untuk menganalisis struktur hikayat. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis hikayat itu? Dan kalian harus bisa membandingkan cerita rakyat dan cerpen itu seperti apa. Mau dilihat dari segi bahasanya atau misalnya dari ciri-cirinya. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu sudah tidak sabar ingin melihat tulisan kalian dan karya kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat anak-anak, di masa ini tetap jaga iman, jaga imun, dan jangan lupa menggunakan masker jika kalian keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan Ibu.